kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Firman-Mu yang selalu memberi kekuatan bagi kami, yang selalu mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia sebagai tempat perlindungan kami. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan September ya. Dan bulan September bulan yang ceria katanya ya. Ya, buat saya juga ceria lah ya, harus. Buat saudara juga pasti ceria dong ya. Amin. Nah, jangan lupa saudara, kita sudah akan masuk bulan Oktober, November, dan Desember. Dan tolong dicatat, pada 7 Desember mendatang kita akan sama-sama merayakan Natal. Ya. Nah, jadi sukacita kita harus penuh di musim Natal menjelang. Nah, siapa di antara saudara yang bersedia ikut ambil bagian dalam merayakan Natal? Angkat tangan. Oh sedikit, saya duga sih ya sebenarnya, nggak ada yang mau angkat tangan. Ya. Tapi saya percayalah di dalam hati kecil saudara pasti ingin ikut ambil bagian ya di dalam merayakan Natal. Mungkin juga menjadi bagian dari panitia. Yang panitia sudah terbentuk meskipun mungkin sebagian ada yang merasa terpaksa tapi nggak apa-apa lah, yang penting melayani. Ya. Oke, nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-91 ya, dengan tema siapa tempat perlindunganmu. Dan kalau kita ditanya siapa tempat perlindunganmu, jawabannya sudah pastilah ya, tidak ada yang lain. Tempat perlindungan kita ialah, nggak jawab juga ya, tempat perlindungan kita ialah Tuhan. Ya, amin ya, itu udah jawaban yang pasti. Namun saya ingin mengajukan satu pertanyaan introspektif untuk kita semua, termasuk untuk diri saya sebenarnya. Ya, benarkah Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi tempat perlindungan kita? Benarkah Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi tempat perlindungan kita? Nah, kita akan membahas dari Mazmur pasal ke-91 ini saudara, kita nggak akan baca seluruhnya, tapi nanti kita akan baca bagian per bagian. Ya. Nah tapi pertanyaan itu sungguh suatu pertanyaan yang menggelitik saya. Gitu ya. Benarkah saya ini sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan? Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan itu ternyata memiliki ciri-ciri yang khas saudara. Ya terlihat dari sikapnya, perilakunya, kemudian cara mereka menjalani kehidupan. Dan ciri-ciri itu mencerminkan hubungan yang erat dengan Tuhan, serta keyakinan yang teguh bahwa Ia adalah sungguh-sungguh sumber keamanan, sumber kekuatan, dan juga sumber pertolongan di dalam segala situasi. Nah lalu pertanyaannya apa ciri-ciri tersebut? Orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Ya. Kita akan baca di ayat yang pertama dan yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ya, kita baca ya. Oke, 2, 3 mulai. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahankan, Allahku yang kupercaya. Ya. Nah ayat 1 itu saudara menjelaskan bahwa orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, duduk di situ artinya dia tinggal diam. Ya, tinggal diam di dalam lindungan Tuhan. Bahkan kemudian dikatakan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ya artinya apa? Orang itu betah. Ya betah tinggal di dalam Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan dan beristirahat di dalam lindungan Tuhan. Ya. Dan orang itu selalu pasti sudah membiasakan diri berada bersama Tuhan dan menjadikan pelayanan sebagai satu ungkapan kasihnya kepada Tuhan. Maka dia pasti akan beribadah dengan serius, ya. Kemudian suka menyendiri berbicara dengan Tuhan, artinya berdoa gitu ya. Dan selalu memohon
kepada Tuhan di dalam segala situasi. Artinya menjadikan Tuhan itu sebagai tempat bernaung dan tempat berlindung. Dan orang yang seperti ini dia akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercaya. Jadi kalau orang itu selalu dekat dengan Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, betah berlama-lama dengan Tuhan, selalu suka beribadah, selalu suka berdoa, dia pasti akan yakin bahwa Tuhan itu sebagai tempat perlindungan dan tempat pertahanannya. Nah, oleh karena itu pernyataan di ayat yang kedua yang dikatakan oleh pemazmur ini sebenarnya juga sebagai satu pernyataan iman atau keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya pasti memiliki kepercayaan yang mendalam bahwa Tuhan itu adalah sumber perlindungan, sungguh-sungguh sebagai sumber pertolongan, sungguh-sungguh sebagai keselamatan seperti yang lagu tadi kita nyanyi gitu ya. Keyakinan itu tidak akan goyah di tengah badai kesulitan seperti ungkapan lagu yang juga tadi kita sudah nyanyikan. Nah, kadang-kadang kita menyanyikan lagu tadi, lagunya semuanya tentang Tuhan sebagai pertolongan, kubu, benteng, kekuatan dan seterusnya itu ya. Tapi balik lagi pertanyaannya, benarkah kita itu mengimani bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan, bahwa Tuhan itu adalah sumber pertolongan, bahwa Tuhan itu adalah benteng teguh yang akan melindungi kita? Jika kita benar menjadikan Tuhan itu menjadi sungguh-sungguh tempat perlindungan, makanya ciri-ciri yang tadi kita sudah uraikan itu akan nampak di dalam kehidupan kita. Saudara ingat apa tadi ciri-cirinya? Betah bersama dengan Tuhan. Selalu kembali dekat kepada Tuhan. Dia akan punya satu kerinduan untuk ada bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Dia akan suka menyendiri, bercakap-cakap dengan Tuhan. Artinya senang berdoa dan mau melayani sebagai ungkapan. Balik lagi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh saudara menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan? Jadi apakah saudara punya iman yang teguh bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan? Apakah saudara suka berdoa? Mulai. Apakah saudara betah di rumah Tuhan? Ibadah lewat 1,5 jam udah ngomel nih. Apakah saudara suka berdoa? Menyempatkan waktu pribadi untuk berkomunikasi sama Tuhan. Dan yang paling sulit dijawab, apakah saudara suka melayani? Jawabannya ada di dalam hati saudara, nanti tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungan, maka ciri-ciri itu tadi akan nampak di dalam kehidupan kita, dalam perilaku sikap hidup kita. Saudara, ayat 2 ini juga sebetulnya menyatakan suatu keteguhan iman. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai afirmasi diri kita atau penguatan diri kita. Untuk apa? Menghalau kecemasan, menghalau ketakutan dan kekhawatiran. Terutama ketika di dalam menghadapi masalah-masalah besar di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah tempat perlindungan dan pertahananku. Jadi apakah Tuhan sungguh-sungguh tempat perlindungan dan pertahanan saudara? Ya kalau gitu yuk kita mengafirmasi diri kita, sama-sama katakan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. 2, 3 mulai. Ya, ini merupakan satu afirmasi diri yang sungguh bermanfaat ya saudara buat kita, menghalau segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan bisa menenangkan jiwa kita, menguatkan iman kita bahwa Tuhan sungguh adalah tempat perlindunganku. Minggu lalu saya dikasih tugas oleh kantor tempat saya melayani untuk pergi keluar perjalanan dinas, melakukan suatu tugas. Nah,
Baru 1 hari atau 2 hari saya lupa, kemudian saya dapat kabar bahwa salah satu bos saya marah besar karena saya pergi. Ya, karena saya pergi. Untuk apa dia pergi ke sana? Gitu katanya. Saya dengarnya begitu beritanya, ya. Dan dia marah karena pada hari Sabtu sebelumnya dia menelpon saya katanya dan saya tidak mengangkat teleponnya. Ya, itu kurang ajar banget kalau saya lakukan. Ya. Tapi dia jadinya marah. Kemudian bertanya kepada salah satu rekan kerja saya, apa diserahin enggak ada tugas yang harus saya selesaikan? Enggak, katanya. Ya, padahal juga harusnya dia tahu bahwa itu menjadi tugas tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab saya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi dia marah karena saya dianggap melalaikan tugas. Ya, jadi marah besar. Kemudian saya tanya kepada bos saya yang ketiga. Ya, ada yang pertama, dia yang kedua nih yang marah. Yang ketiga saya tanya, tuh gimana jadinya Pak? Wah iya dia marah besar, pokoknya dia betul-betul very upset. Jadi saya harus gimana? Ya, ini suasana jadi kacau, jadi nggak enak. Ya katanya mereka rapat jadi heboh katanya. Terus saya bilang sama bos saya dalam keadaan yang cemas, khawatir, ya juga termasuk marah sebenarnya. Ya, terus saya bilang sama bos saya yang ketiga ini, ya udah saya akan minta maaf. Saya minta maaf kalau menimbulkan kekacauan karena saya pergi dan saya siap untuk mengundurkan diri. Itu di tengah rasa galau ya, rasa cemas, khawatir dan sebagainya lah bercampur aduk gitu. Nah, untung saya punya istri yang baik. Cie, gitu sih, enggak cie ya. Ya, dia bilang begini, udahlah tenang aja ya, berdoa dong. Oh iya saya ingat juga ya, saya harus berdoa ya. Kalau saya terus emosi, lupa tuh kan, jadi untuk datang sama Tuhan ya. Akhirnya ya berdoa, dan di dalam berdoa saya itu Tuhan ingatkan, memang ini ayat yang lagi saya renungkan nih, pas banget gitu ya, pas banget. Jadi He is my refuge and my fortress. Ya, dia adalah tempat perlindunganku dan bentengku. Ya, dan diulang-ulang perkataan itu saudara, akhirnya saya jadi tenang. Ya, saya jadi tenang. Ya sudahlah, apapun yang mau terjadi, terjadilah, nggak ada masalah. Ya, tapi kemudian saya susun rencana nanti kalau pulang saya akan ketemui bos yang kedua itu mengklarifikasi, dan itu sudah saya lakukan. Ya, jadi saudara, ayat firman Tuhan itu sungguh bisa membuat kita jadi tenang, bisa menguatkan kita ketika kita di dalam pergumulan-pergumulan kita, atau di dalam situasi yang membuat kita jadi gelisah, khawatir, cemas dan sebagainya. Saudara pasti mengalami kan? Pasti pernah mengalami kan? Situasi yang tidak menyenangkan, ya, emosi ya terus bercampur aduk dengan kekecewaan mungkin, kekhawatiran dan sebagainya. Nah, firman Tuhan itu harus kita jadikan sebagai afirmasi diri. Supaya kita jangan kehilangan iman kita. Supaya iman kita tetap kuat. Supaya iman kita itu tetap teguh. Ya, firman Tuhan itu sungguh bermanfaat untuk pertumbuhan iman kita. Ada amin saudara? Ya, jadi Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Yuk sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa penafsir Alkitab sebetulnya berpendapat bahwa Musalah penulis dari Mazmur 91. Ya. Tetapi kalau kita melihat, ya memang gak ada salahnya. Kenapa? Karena di Mazmur pasal 90, ya Mazmur pasal 90 ini di ayat yang pertama di awal pembukaannya ditulis bahwa dengan tegas bahwa ini adalah Mazmur dari Musa, ya doa Musa abdi Allah. Itu di pasal 90. Namun sebetulnya kalau kita melihat isi dari Mazmur pasal 91 ini mengangkat tema tentang Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ya, which is sebetulnya di banyak kitab pasal-pasal Mazmur itu, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud tentang bagaimana Tuhan itu sebagai tempat perlindungan dan benteng kehidupannya. Nah, tapi is okay lah ya, mau Daud mau Musa is no problem. Tapi yang pasti adalah pemazmur yang menulis Mazmur 91 ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan.
Ya, Tuhan sungguh-sungguh tempat perlindungan, dan pemazmur ingin menjadikan bahwa Tuhan itu memang sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Nah, tentu ada keyakinan yang muncul yang kokoh, dan keyakinan itu tentu ada dasar-dasarnya, Saudara. Ya, sehingga pemazmur memiliki keyakinan yang penuh. Dasarnya apa? Dasarnya adalah janji-janji Tuhan. Ya, janji-janji Tuhan yang tertulis tersirat juga di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Nah, saya ingin saudara mencatat ada 10 janji Tuhan di dalam ayat ketiga sampai ke-16 yang akan menjadi dasar yang kuat untuk iman kita, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan pertahanan kita. Kita baca yang berikutnya di ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Yuk sama-sama baca. Tuhan adalah, oh bukan salah ya. Sorry. Saya bacain aja deh buat saudara ya. Ayat yang ketiga tertulis begini saudara. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya. Oke, ya. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari sampar yang mematikan. Itu kalau terjemahan TB2. Nah, dari ayat ini saudara kita melihat bahwa orang percaya itu akan dijauhkan dari kejahatan yang mengancam mereka, yang dapat berakibat fatal. Dari jerat penangkap burung, dikatakan demikian, yang dipasang, yang mungkin seringkali tidak terlihat, dan tiba-tiba bisa memangsa jerat, ya, mangsa yang lemah. Dari penyakit sampar juga, ya, dari penyakit sampar. Nah, dari ini ada janji dari Tuhan untuk melindungi orang-orang yang percaya, yang mencakup ada dua. Yang pertama adalah perlindungan terhadap kehidupan yang alamiah. Kehidupan alamiah maksudnya ya kehidupan sehari-hari kita. Ya, bahwa Tuhan itu akan melindungi dari bahaya yang mengancam di sekeliling kita, melindungi dari orang-orang yang jahat, ya, juga melindungi kita dari tangan-tangan orang yang suka menjatuhkan orang lain, yang suka merusak kehidupan orang lain. Perlindungan Tuhan juga mencakup kehidupan rohani, ya, kehidupan rohani. Karena apa? Karena bukan cuma dalam kehidupan duniawi seharian kita, tapi juga kehidupan rohani, karena kita tahu bahwa hari-hari kehidupan kita itu ada banyak perangkap, ada banyak jerat dari si iblis yang mau menjatuhkan kita dalam dosa. Nah, jadi di ayat ketiga ini saudara boleh catat bahwa Tuhan berjanji untuk melindungi diri kita dari bahaya yang tersembunyi. Baik itu jebakan atau ancaman-ancaman yang tidak kita sadari. Dia akan menjaga kita juga dari penyakit-penyakit yang mematikan. Ya, bukan cuma penyakit jasmani tapi juga penyakit rohani. Yang kedua saudara, di ayat 4. Yuk kita baca sama-sama ya yang ayat keempat ini udah benar nih. 2, 3 mulai. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah, di ayat ini Tuhan, saudara, Tuhan itu perlindungannya dianalogikan seperti seekor burung, ya, seekor burung yang melindungi anak-anaknya. Nah, untuk apa? Supaya mereka tidak ada bahaya yang mengancam, supaya mereka tetap dalam keadaan aman. Bukan cuma mereka Tuhan induk burung itu menjaga melindungi anak-anaknya, tapi sekaligus juga dengan penuh kasih sayang, karena kita tahu kalau namanya burung itu kan lembut ya. Jadi bukan cuma melindungi tapi ada kelembutan di situ. Nah, demikian juga Tuhan itu senang menganalogikan bahwa Dia adalah seperti induk burung yang senang melindungi kita orang percaya seperti anak-anak burung. Ya, melindungi, ya, bahkan memberikan rasa nyaman bersama dengan Tuhan karena Dia penuh dengan kasih sayang. Dan sekaligus dengan kesetiaannya itu menjadi perisai, menjadi tembok yang kuat sehingga kita tidak mungkin terpapar oleh
bahaya-bahaya yang mengancam kita. Nah, jadi lewat ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan itu memberikan perlindungan ya di dalam naungannya, sehingga tidak mungkin ada sesuatu atau seseorang yang bisa mencelakakan kita. Ada amin saudara? Ya, ini yang kedua ya. Ayat yang berikutnya yang kelima saudara. Ya, dan yang keenam. Ini yang ketiga, janji Tuhan kepada orang yang percaya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan itu berjanji akan menjauhkan mereka yang percaya, menjauhkan kita dari segala kejahatan, termasuk dari rasa takut akan kejahatan. Ya, hidup kita ini kan sebenarnya kalau mau jujur dalam keadaan yang serba tidak aman, betul gak sih? Ya, banyak ancaman. Ya, di siang hari banyak hal yang bisa terjadi atas hidup kita. Kita bisa mengalami kecelakaan, kita bisa ditipu oleh orang, kita bisa dijahati dalam perlakuan yang kurang menyenangkan. Di malam hari ketika kita udah sampai rumah, kita rasanya aman. Apalagi udah baringan tempat tidur gitu, rasanya nyaman dan aman. Tapi tetap ada bahaya mengancam. Bisa ada perampok, pencuri masuk ke rumah kita, ya, bisa tiba-tiba hujan badai, ya, bisa juga mungkin muncul makhluk-makhluk imajinasi, ya, yang bisa ngejar-ngejar kita, benar ya, ngejar-ngejar ya. Ya, ada banyak hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam ketakutan, kekhawatiran saudara. Ya, baik siang, baik sore maupun dari malam. Kehidupan kita ini penuh ancaman, ya, penuh kejadian-kejadian yang bisa mencelakakan kita. Nah, di ayat 5 dan ke-6 ini janji Tuhan adalah memberikan kebebasan kepada kita dari segala bentuk ketakutan. Baik ketakutan terhadap kegelapan, terhadap bahaya fisik yang mengancam, termasuk terhadap penyakit-penyakit. Janji Tuhan itu memberikan jaminan bahwa kita nggak perlu takut saudara. Ya, nggak perlu takut karena apa? Karena Dia melindungi kita dari segala macam ancaman. Ya, Dia melindungi kita. Yang berikutnya yang keberapa ya? 4 ya saudara ya. Udah catat belum ya? Enggak nyatat pasti. Ya, yang berikutnya saudara. Ayat yang ke-7. Nah, ini yang lagu barusan kita nyanyiin. Tadi harusnya saya minta lagu ini di akhir sebenarnya. Tapi ya, oh ya udah nggak apa-apa. Jangan berantem kita di sini. Enggak apa-apa. Ya, bersyukur malah udah nyanyiin dulu. Jadi saya bisa enak bacanya. Ya, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya. Dari ayat ini dinyatakan bahwa mereka yang dilindungi, yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, itu akan dilindungi di dalam musibah-musibah umum. Kita barusan melewati COVID-19 ya, enggak terasa udah 2 tahun ya, dan kita semua dilindungi. Saudara merasa dilindungi? Amin. Ya, kita dilindungi karena kita adalah orang yang menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Kita juga akan dilindungi oleh bahaya yang lain, bahaya umum. Ya, seperti mungkin kalau, tapi jangan sampai terjadi lah ya di negara kita ini. Barusan ada typhoon di Hanoi. Ya, teman saya di Vietnam memberi kabar karena kita juga punya tim di sana ya di Hanoi. Ya, mereka semua aman Pak, ya laporannya. Dan ternyata saya nggak tahu beritanya benar atau enggak. Waktu saya chat sama dia, terakhir itu lebih dari 300 orang korban. Ya, typhoon dan banjir yang ada di Hanoi. Ya, di kota Hanoi. Nah, tapi kita harus merasa aman. Kenapa? Karena Tuhan janji akan memberikan perlindungan kita dan menghindari kita dari akibat-akibat kehancuran umum. Ya, kita akan dihindarkan, saudara. Bahkan dikatakan sekalipun terjadi itu semua, kita akan jadi penonton saja karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan ini sebetulnya juga satu pernyataan profetik untuk masa-masa akhir,
Di mana ketika nanti Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, penghakimannya akan ditegakkan, maka dia akan melakukan pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan kita orang-orang yang percaya akan tetap berdiri teguh karena Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Ya. Nah ini yang keempat, saudara, janji Tuhan. Yang kelima, kita dari ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kemahmu. Ya. Nah dan dari janji ini dinyatakan bahwa apapun yang terjadi kepada orang-orang yang percaya, itu tidak akan menyakiti mereka. Apa maksudnya, saudara? Ya. Janji Tuhan bahwa malapetaka yang menimpa kita sebagai orang-orang yang percaya. Meskipun kita mengalami kesusahan, meskipun kita mengalami penderitaan, tapi malapetaka yang menimpa kita harus kita yakini bukanlah sekedar malapetaka. Kenapa? Karena apapun ketidaknyamanan yang kita alami itu akan membawa kebaikan. Saudara percaya? Katakan amin. Situasi yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, yang menyusahkan, pada akhirnya akan memberikan kebaikan buat kita. Jadi artinya kita orang percaya bukan tidak pernah mengalami penderitaan, tidak pernah mengalami kesusahan, tidak mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi bukan untuk menyakiti kita, bukan untuk merusak, menghancurkan kita, tapi justru untuk memberikan kebaikan bagi kita. Nah, ini adalah keyakinan yang teguh, saudara, atas janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya. Karena janji Tuhan itu menegaskan bahwa Tuhan benar-benar tempat perlindungan. Sehingga malapetaka tidak akan mendekati kita. Kalaupun kesusahan kita alami, itu adalah bukan malapetaka. Ya, kita harus imani itu, bukan malapetaka, tetapi akan mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, Tuhan akan melindungi rumah kita, keluarga kita dari bencana dan penyakit. Amin. Ini harus menjadi keyakinan yang teguh, saudara. Ya, yang keenam, ciri yang keenam. Di ayat yang ke-11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Wow. Wow. Ya. Kita orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita, melayani kita. Sebagaimana seorang prajurit pengawal yang menjaga anaknya raja, demikian malaikat itu akan mengawal kita, menjaga kita. Ini adalah satu penghiburan sekaligus kehormatan bagi kita, saudara. Sehingga kemanapun kita pergi, sepanjang kita menjaga kekudusan, maka para malaikat bertanggung jawab atas keselamatan kita. Kok saudara kayaknya terbengong-bengong ya? Terlalu kagum kah? Kalau sungguh saudara, ini buat saya ya satu hal yang wow gitu ya. Ya, sungguh-sungguh wow. Kenapa? Karena ini satu kehormatan yang luar biasa loh. Ya. Tuhan mengutus anaknya dan kita harus mengimani itu. Di sepanjang jalan hidup kita ada malaikat yang melindungi kita. Ada malaikat yang menyertai kita. Ada malaikat yang menuntun kita. Sehingga kita tidak tersandung atau jatuh di dalam perjalanan kehidupan kita. So kita harus sungguh-sungguh menjadikan Tuhan tempat perlindungan dan kekuatan kita. Yang berikutnya yang ketujuh saudara, ya, ayat yang ke-13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dikatakan demikian firman Tuhan. Jadi singa itu kan satu ancaman, ya, digambarkan seperti iblis
yang mengaum setiap saat di sekeliling kita. Terus iblis juga digambarkan sebagai ular naga, ya, atau katakan naga merah, ular tua, demikian firman Tuhan mengatakan. Ya, tapi bersyukur karena Kristus sudah mengalahkan mereka, sudah mematahkan kepala ular, ya, sudah merampas musuh-musuh rohani kita, membebaskan kita dari kuasa-kuasa iblis. Dan melalui Kristus kita dijadikan lebih dari pemenang. Sehingga dengan demikian apa? Dengan demikian kita ini punya kuasa, ya, punya otoritas untuk mengalahkan iblis. Katakan amin. Kita punya kuasa, kita punya otoritas. Sehingga tidak mungkin kita dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin kita dikuasai oleh kegelapan kalau kita sungguh-sungguh berlindung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Ya, sehingga dengan demikian balik lagi ya saudara, ini sesuatu yang mencengangkan bahwa kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan maka kita punya otoritas itu, ya, punya kuasa itu. Yang berikut yang ke-8 supaya enggak terlalu lama nih ya saudara. Ayat 14. Baca sama-sama yuk gantian. 2, 3 mulai. Sungguh ini yang penting bagiannya, ya, bagian ini penting. Tuhan janji akan meluputkan dan melindungi mereka yang mencintainya dan mengenal namanya. Jadi kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang percaya karena ada hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan itulah yang membawa perlindungan dan keselamatan dari Tuhan. Sehingga janji-janji perlindungan itu ditujukan kepada siapa? Yang pertama kepada mereka yang mengenal namanya, berdasarkan ayat ini ya. Mengenal nama Tuhan. Nah, mengenal bukan cuma sekedar tahu namanya Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengenal dekat secara pribadi, punya relasi yang pribadi dengan Tuhan. Yang kedua, mereka yang menaruh kasih kepada Tuhan, artinya mencintai Tuhan. Ya, mencintai Tuhan bukan cuma sekedar aku cinta kepadamu Tuhan, tapi diwujudkan dalam tindakan-tindakan nyata. Dan yang ketiga adalah mereka yang berseru kepadanya melalui doa yang terus-menerus, ya, dan setiap hal-hal yang kejadian di dalam kehidupan kita selalu kembali kepada Tuhan. Ya, minta pertolongan, minta petunjuk dari Tuhan. Jadi ada hubungan yang baik saudara. Sehingga perlindungan Tuhan itu akan membawa kita, harusnya kedekatan kita dengan Tuhan menjadi lebih dan lebih lagi. Ya. Berikut yang ke-9 saudara. Yang ke-9. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dan memuliakannya. Nah, dari ayat ini dinyatakan bahwa Tuhan akan menyertai kita di dalam kesusahan. Tuhan akan menyertai kita di dalam kesusahan. Kalau Tuhan tidak segera mengakhiri penderitaan kita atau kesusahan kita, tapi Dia janji akan menyertai kita. Kita akan memiliki hadirat Tuhan. Kita akan merasakan ada penghiburan dari Tuhan. Kita akan merasakan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ya, dan kita akan mendapat satu lawatan dari Tuhan di tengah-tengah kesusahan penderitaan kita. Jadi saudara tidak usah kecil hati ketika kita mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, banyak kesedihan, banyak kesusahan. Buka hati kita, rasakan hadirat Tuhan karena Dia ada bersama dengan kita. Amin. Ya, Tuhan kan setia menyertai kita. Apapun musim hidup yang kita alami, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dia mendukung kita, Dia menghibur kita di dalam setiap kesulitan. Ya. Dan yang berikutnya adalah dikatakan bahwa Ia akan menjawab doa-doa kita kalau kita berseru kepadanya. Bahkan Tuhan akan menyanggupkan kita untuk berdoa kepadanya. Ya. Dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita melalui janji-janjinya. Ya, Dia akan memelihara kita,
memberikan kelegaan kepada kita ketika kita berdoa. Masalahnya belum selesai, tapi kelegaan sudah kita terima. Ya, begitu yang saya alami hari-hari ini, saudara. Ya, badai di tempat saya bekerja masih belum reda. Ya, Pak Syam pasti tahu. Ada badai yang sedang terjadi, tapi saya bisa tetap tenang. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan menyertai di tengah badai. Ya. Tuhan yang akan memberikan kelegaan di tengah-tengah badai. Ya, dan ini hal yang penting, saudara. Dan terakhir bahwa kalau kita terus berpegang teguh kepada Tuhan, maka Dia akan memuliakan kita pada waktunya. Dia akan menempatkan kita di tempat yang tinggi, ya, di tempat yang begitu terhormat, yang jauh dari masalah-masalah yang bisa menghancurkan kita. Sekalipun badai yang di tengah-tengah ada di sekeliling kita, tapi Dia tetap akan memberikan perlindungan kepada kita. Ini adalah janji Tuhan, saudara. Jadi Tuhan berjanji untuk mendengar dan menjawab setiap seruan doa kita. Dalam kesulitan dan penderitaan, ingat Tuhan akan hadir bersama kita. Tuhan akan meluputkan kita dan memberikan kehormatan serta kemenangan. Jadi jangan kecil hati, saudara. Penderitaan belum berakhir, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya, yang terakhir yang ke-10 kalau saudara catat. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bahwa mereka yang memiliki keyakinan yang teguh menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dikatakan akan memiliki kehidupan yang cukup panjang di dunia ini. Ya. Dengan umur panjang aku akan mengenyangkan dia. Ya, artinya apa? Mereka akan hidup cukup lama dan terus menerus ada di dunia ini. Untuk apa? Menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia. Kalaupun ada orang yang mungkin mati muda, tapi umurnya sebetulnya tetap panjang. Kenapa? Di dalam kehidupannya dia tetap mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan yang terpenting adalah sekalipun dia mungkin sudah berakhir kehidupannya di dunia, dia akan melanjutkan kehidupannya bersama Tuhan di surga. Amin. Ya. Jadi kalaupun kita diberikan umur yang lebih panjang lagi di dunia ini, ya harusnya kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Nah ini janji Tuhan, saudara. Tuhan menjanjikan umur panjang dan kehidupan yang penuh berkat bagi mereka yang berlindung kepadanya. Dan dia juga berjanji terutama untuk memberikan kehidupan kekal bagi kita kelak setelah kita selesai tugas di dunia ini. Amin. Ya, jadi kesimpulannya saudara, ya. Janji di dalam Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai 16 memberikan perlindungan, keamanan dan penyertaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ya, dan sebagai di ujungnya saya pengen mungkin saudara boleh catat ulang ya. Janji-janji Tuhan menjadi dasar keyakinan yang teguh. Yang pertama, perlindungan dari bahaya yang tersembunyi. Ya. Ini harusnya melegakan kita dan membuat kita makin teguh imannya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya dan menjadikan Tuhan tempat perlindungan, Tuhan berjanji memberikan perlindungan dari bahaya tersembunyi. Tuhan memberikan perlindungan di bawah sayapnya. Perlindungan yang pasti aman dan penuh kelembutan. Tuhan juga janji memberikan kebebasan dari ketakutan. So kita tidak boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakutan, kekhawatiran apapun. Tuhan janji untuk memberikan apa? Keselamatan di tengah malapetaka. Sekali lagi, malapetaka yang kita alami bukanlah malapetaka yang menghancurkan, tapi akan memberikan kebaikan. Tuhan janji untuk memberikan perlindungan dari malapetaka. Kalaupun terjadi, kita akan tetap dilindungi dan tidak akan mencelakai kita. Tuhan berjanji untuk menjaga melalui malaikat-malaikatnya yang diutus untuk melindungi kita, menjaga kita. Tuhan janji untuk memberikan kekuatan agar kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita, terutama musuh-musuh rohani kita. Tuhan janji untuk kasih setianya mengasihi kita kepada kita yang mengasihi Dia. Ya. Tuhan akan setia
mengasihi kita, kalau kita juga mengasihi Dia. Tuhan janji untuk memberikan jawaban atas doa kita dan memberikan pertolongan di dalam kesulitan-kesulitan kita. Dan yang terakhir, Tuhan janji akan memberikan kehidupan yang panjang dan keselamatan jiwa kita. Ya, inilah 10 janji Tuhan yang kita terima lewat Mazmur pasal yang ke-91 ini. So pertanyaannya sekarang kepada kita, bukankah ini mengagumkan? Bukankah janji Tuhan ini sungguh melegakan? Bukankah janji Tuhan ini membesarkan hati kita? Jadi sungguh kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan benteng kubu pertahanan kita. Di luar Tuhan kita pasti akan celaka. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan berlindung di bawah naungan sayap-Nya, maka kita sungguh-sungguh akan mendapatkan janji-janji Tuhan ini. Amin saudara. Dan sebagai penutup saya ingin kembali menampilkan foto ini. Di awal tadi inilah pembukaan PPT saya, ya. Oke, saudara perhatikan yang saya lingkari merah, itu ada seseorang, ya, itu sangat kecil. Jika dibandingkan dengan tingginya, ini mercusuar ya saudara, mercusuar. Mercusuar ini ada di lepas pantai negara Prancis. Ya. Yang tingginya mungkin lebih dari 100 meter, ini mercusuarnya. Jadi waktu saya memperhatikan foto ini sungguh menggetarkan hati ya, menggetarkan hati. Jadi kalau kita tahu ada beberapa mercusuar di Laut Utara, terutama di bagian negara Prancis yang dibangun sedemikian rupa saudara untuk menahan berbagai badai yang terburuk dengan angin kencang dan gelombang yang tinggi. Pada tahun 1888 sampai 1904 kurang lebih ada 30-an kapal yang karam di lepas pantai Prancis itu. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya gelombang tinggi yang ada di sana. Dan gambar ini merupakan satu mercusuar yang dikenal dengan nama La Jumen, ya, itu namanya. Di lepas pantai Prancis yang pada tanggal 21 Desember 1989 diambil gambarnya dalam situasi yang sedang badai. Dan dijelaskan bahwa gelombang pada saat itu mencapai 80 sampai 100 meter tingginya. Saudara bisa bayangin ya, gelombang ombak itu 80 sampai 100 meter menghantam mercusuar itu. Ya. Dan kalau mercusuar ini tidak benar-benar kokoh, udah pasti ambruk. Nah, karena badai yang begitu kencang dan air yang meninggi karena ombaknya sangat tinggi, maka air itu sempat masuk ke dalam mercusuar ini, ya, mengambangkan perabotan yang ada di sana. Nah, seorang penjaga mercusuar ada di sana pada saat itu, namanya Theodore Malgorn. Ya, Theodore Malgorn. Nah, dia ada di sana dan ketika terjadi itu dia cepat naik ke tempat yang tinggi untuk menyelamatkan diri supaya tidak hanyut ke bawah air yang masuk pada saat itu. Nah, pada waktu bersamaan pada saat itu 21 Desember 1989 ada seorang fotografer namanya Jean Guicard yang berada di Lorient dekat di Prancis itu lagi mau sewa helikopter untuk foto situasi gelombang tinggi. Ya, makanya ini adalah karya dari si fotografer itu saudara sebenarnya. Ya. Jadi waktu itu gelombang yang tinggi dia terbang dengan helikopternya dan dia mengambil gambar itu. Mendekati mercusuar. Nah, si Theodore Malgorn tadi penjaga mercusuar dengar ada helikopter nih, suara helikopter kedengeran. Dan dia berpikir bahwa inilah helikopter yang akan menyelamatkan dia pada waktu itu. Dan mendengar suara helikopter maka dia keluar, dia mau lihat gitu ya. Tapi ternyata helikopter itu bukan hendak menyelamatkan dia, cuma mau ambil foto gelombang yang tinggi itu. Ya.
Dan ya tentu saudara bisa bayangin bagaimana kecewanya dia di tengah rasa takut karena gelombang yang tinggi, ternyata helikopternya bukan nyelamatin dia dan dengan cepat pergi lagi. Ya, dia segera masuk menyelamatkan diri karena itu badainya makin menggila pada waktu itu. Kalau dia tidak tepat waktu dia masuk, maka mungkin dia kehantam ombak dan dia bisa hanyut hilang. Ya, bersyukur si Malgorn ini dia selamat akhirnya saudara, dan dia bisa melihat foto ini ya dengan rasa kagum. Nah, di dalam pikiran saya muncul begini saudara, waktu memikirkan cerita ini, saya memikirkannya gini, orang yang ada saya lingkari itu bayangkan adalah diri kita. Ya, bayangkan diri kita yang ada di dalam dunia yang penuh badai-badai gelombang yang besar. Mercusuar itu kira-kira siapa? Ya, mercusuar itu udah pasti Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Nah, helikopter dan fotografer itu bisa saya bayangkan sebagai orang atau sesuatu yang mungkin kita pikir bisa menyelamatkan kita. Tapi ternyata kalaupun si fotografer dan helikopternya berusaha menyelamatkan si Malgorn ini, dia tidak akan selamat. Ya, karena kan dia harus turun kemudian ambil. Ya, sementara gelombang ombaknya tadi saya katakan 80 sampai 100 meter. Ya, ternyata orang lain dan apapun yang ada di dunia tidak bisa menyelamatkan dia. Ya, sehingga dia untuk bisa selamat harus masuk kembali ke dalam mercusuar. Ya. Nah, demikian yang saya ingin tekankan pada pagi siang hari ini, bahwa tidak ada orang lain, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mampu menyelamatkan kita dari gelombang kehidupan kita. Ya. Hanya Tuhan sebagai tempat perlindungan. Hanya Tuhan kubu pertahanan kita. Ya. Oleh karena itu, maka saudara harus tetap teguh menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat kekuatan, sebagai sumber kedamaian dan pembebas bagi kita. Ya, dan saya mau berdoa supaya pergumulan saudara, apapun yang terjadi saat ini, apapun yang saudara alami, baik secara eksternal, baik secara internal, kadang-kadang ada pergumulan juga di dalam hati kita, ya, menghadapi situasi. Dan kalau kita mendengar berita-berita di luar sana yang sungguh menggetarkan hati, ya, ekonomi yang semakin merosot, kalangan kelas bawah yang mulai kehilangan daya beli, sementara kalangan menengah atas dan kalangan atas makin kaya, ya, tidak pengaruh dengan ekonomi, tapi rakyat mulai makin kelaparan karena daya beli makin kurang. Makanya Indomie penjualannya makin meningkat. Iya. Karena udah gak mampu beli yang lain kecuali makan Indomie. Bukan cuma terjadi di negara ini, tapi di negara sekeliling kita pun mengalami hal yang sama. Ya, dari negara yang kemarin saya kunjungi, beritanya pun kurang menggembirakan. Biaya hidup semakin tinggi, harga barang makin mahal, daya beli makin merosot. Ya, dunia kita sedang terancam dalam gelombang yang besar, yang kalau kita mau mengikuti beritanya sungguh menakutkan dan menggetarkan. Tapi firman Tuhan hari ini boleh menguatkan bahwa kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan perlindungan kita. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak saudara untuk menjadikan Mazmur pasal yang ke-31 sebagai doa kita bersama. Saya bacakan buat saudara. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku dipermalukan. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu Tuhan. Arahkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku, dan demi nama-Mu tuntunlah dan bimbinglah aku. Keluarkanlah aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku,
sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Tebuslah aku ya Tuhan, Allah yang setia. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.